Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang firewall NAT. NAT memiliki definisi network address translation yang berfungsi untuk mentranslate IP privat menjadi IP public. Maksudnya apa? Jadi ini menggunakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. Jadi NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti Filterus bekerja dengan if then. Kita lanjut ke topologi kita ya teman-teman. Kita di sini pernah konfigurasi firewall NAT ketika melakukan internet gateway supaya si PVC ini bisa internetan. Jadi firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall MikroTik kita. Kita lanjut ke Winbox ya teman-teman. Di sini kita cari yang namanya IP, lalu ke firewall. Kita cari lagi ke NAT. Nah, di sini kita klik ini ya teman-teman. Nah, di menu general ini terdapat dua chain ya teman-teman. Yang pertama ada SRC NAT dan DST NAT. Jadi, apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya yaitu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar, dan yang DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Sini kita ke action ya teman-teman. Nah, di action ini terdapat ada yang namanya Mesquered dan SRC NAT. Apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Berarti ini kaitannya dengan statik dan dinamik ya teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan, misalkan Mesquered yaitu menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP public dinamik. Jadi dia kaitannya antara dinamik. Jika kalian ingin lebih jelas, kita lihat saja di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya Mesquered, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Dan yang SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Itu kalau kita menggunakan yang SRC NAT ini, maka menerjemahkan banyak ideal privat menjadi satu IP public starting. Nah, perlu diketahui bahwasannya router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP. Kita buka dulu topologinya ya teman-teman. Nah, di sini jadi si MikroTik ini bisa mendapatkan IP public ya yang mengarah ke ISP. Seperti itu baik secara dinamik ataupun statik, tergantung dari ISP-nya. Jadi misal kita simpulkan bahwasannya jika ISP public MikroTik kita hanya bisa mendapatkan secara dinamik, nanti bisa keduanya gitu, maka action yang bisa digunakan itu adalah Mesquered ya teman-teman. Nah, ini actionnya yaitu Mesquered.
yang paling cocok digunakan yaitu MySQL ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mikrotik kita hanya bisa mendapatkan statik aja, maka hasil yang cocok digunakan adalah srcnat. Jadi tergantung dari ISP-nya ya teman-teman. Jika sudah seperti ini tandanya sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sini biarkan mikrotik kaliannya nyala ya teman-teman agar bisa terhubung ke Winbox. Di sini di bagian NAT ini merupakan rules yang udah pernah kita buat pada Internet Gateway. Rule ini kita buat pada Internet Gateway sehingga kumpulan IP klien ini bisa internetan. Ketika kita cek di sini ya teman-teman. Nah, di action ini yaitu MySQL. Berarti dia menggunakan kumpulan IP peripatnya ini ditranslate menjadi satu IP public dinamik. Jadi acak gitu ya. Nah, kapan penggunaan srcnat? Jadi kita klik di bagian srcnat itu ya teman-teman. Kita actionnya ubah dulu ke srcnat. Nah, ini sudah muncul ya, yaitu to address. Kita buka dulu IP lalu ke address ya teman-teman. Kita ke menu IP lalu ke address. Nah, di sini kan sudah muncul ya teman-teman, yaitu address di sini. Ada ether 1 sampai 3. Jika sudah seperti ini, bagian ether satunya pernah kita konfigurasi yaitu 44136. Ini pernah kita konfigurasi, kita tambahkan lagi 5 IP public ya teman-teman. Kita klik ini. Nah, di sini misalkan IP address-nya kita pakai 198.168.137/24. Jika sudah seperti ini, kita apply lalu copy. Nah, di sini kan kita ubah ini kan 137 kita menjadi 138 ya teman-teman, sampai 139. Kita apply lalu copy. Kita ubah lagi menjadi 139. Lalu kita apply, oke, dan oke. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 IP public secara statik. Jadi, kapan penggunaan srcnat itu? Ini tandanya sudah selesai ya teman-teman. Jadi kumpulan IP peripat klien ini ketika ingin internetan maka dia akan ditranslate menggunakan NAT. Kita buka dulu NAT-nya ya teman-teman di sini. Nah, jika sudah ditranslatekan akan menggunakan NAT, yaitu sehingga keluar internet yaitu 138. Nah, ini kan MySQL ya teman-teman. Kita ganti saja ke NAT. Jika sudah seperti ini, kalian pilih saja IP address-nya yang tadi ya teman-teman, yang 138. Kita masukkan IP address-nya di sini. Akan 192.168.138/24.
Jika sudah seperti ini, artinya kumpulan klien ini ketika ingin internetan, maka dia menggunakan 4.138 ya teman-teman. Di sini lalu kita apply dan oke. Nah, ini tandanya sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita bahas dua tipe, yaitu DSTNet ya teman-teman, dimana DSTNet dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal. Kita sebagai gambarannya kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja masuk ke topologi kita ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, jadi misal ada satu pengguna yang dia terhubung ke internet, kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, itu pada mikrotiknya bisa kita tanamkan chain DSTNet kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk actionnya kita sesuaikan, entah dia menggunakan DSTNet dan Redigratch teman-teman. Di sini di topologi kita saya sudah punya Linux. Kita hapus aja ya teman-teman, Linuxnya di delete. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi ya teman-teman, yaitu namanya Docker. Kita klik kanan, pilih node, lalu yang Docker ini. Nah, jika sudah seperti ini kita namanya tambah lagi ya, menjadi Docker Web Server. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, yang add satu statiknya kita isi ya, misalkan 192.168.41/24. Jika sudah seperti ini, kita ke scroll ke bawah lagi teman-teman. Lalu yang default ini kita isi, yaitu 192.168.88.1. Nah, kita isi yang DNS-nya. Ini 88 ya teman-teman. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, yang ini secondary konsolnya kita ganti ke SSH ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita save. Nah, kita sambungin ke switch ya teman-teman. Nah, di sini kan web servernya add 1 dan switchnya add 2 ya teman-teman. Kita save. Nah, kita nyalain aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang Docker web servernya. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita isi yaitu ifconfig add 1 ya teman-teman.
Jika sudah seperti ini, kita enter lagi. Nah, lalu kita masukkan IP strip route. Nah, kita enter lagi. Nah, kita masukkan lagi yaitu ping 88 ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita enter lagi. Lalu kita tunggu ya teman-teman. Jika sudah seperti ini tandanya sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Konfigurasi DNS server. Translate IP dominan atau sebaliknya bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain ya teman-teman. Jadi sifatnya lokal, tidak diresolvi ke internet. Itu menggunakan IP, DNS, centang allow request, dan static. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.